Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik di unit 2 praktikum mikrobiologi virtual dengan judul Media Pertumbuhan Bakteri. Jadi, adik-adik, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan media pertumbuhan bakteri yang akan digunakan untuk menumbuhkan atau membiakkan mikroorganisme, khususnya bakteri dan fungi. Untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik mengikuti materi ini dengan baik. Kemudian di akhir perkuliahan nanti akan ada respon yang adik-adik harus kerjakan dan dikirim dalam waktu batas tertentu. Tujuan praktikum pada hari ini ya, ada dua. Yang pertama, adik-adik akan mempelajari cara pembuatan media dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh suatu media untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian yang kedua yaitu adik-adik akan mempelajari teknik menuang media secara steril. Untuk prosedur kerjanya, nanti adik-adik ini akan membuat media nutrien agar dan potato dextrose agar, kemudian akan dituang secara aseptis. Nah, sebelum adik-adik masuk ke dalam proses pembuatan media, adik-adik itu harus tahu ya apa itu media pertumbuhan. Jadi, mikroorganisme di dalam mikrobiologi ini sangat erat kaitannya dengan media. Ketika adik-adik ingin menumbuhkan bakteri ataupun fungi, ini harus ditumbuhkan di dalam media. Jadi apa sebenarnya media itu? Media adalah substansi yang memiliki komposisi berisi nutrisi tertentu yang berguna untuk pertumbuhan bakteri. Jadi, media adalah suatu nutrisi yang kita berikan kepada mikroorganisme supaya mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, fungsi dari media. Nah, ada 5 fungsi dari media pertumbuhan. Yang pertama yaitu untuk membiakkan mikroba. Ya, berarti ketika kita ingin menumbuhkan mikroorganisme, ya harus ditumbuhkan di dalam media. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menyimpan isolat bakteri, supaya ini dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ini kita harus simpan juga di dalam media. Kemudian yang ketiga yaitu proses isolasi. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan mikroba di alam, kemudian memisahkannya hingga mendapatkan biakan murni, ini prosesnya melalui media pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, ketika adik-adik ingin melihat sifat dari koloninya, apakah koloninya ini aerob, kemudian anaerob ya, kemudian bagaimana bentuk selnya, bagaimana bentuk dari koloninya, ini kita harus tumbuhkan terlebih dahulu di media. Kemudian yang kelima yaitu untuk identifikasi. Jadi ketika adik-adik ingin mengetahui spesies dari mikroorganisme tersebut, sebelumnya itu kita harus menumbuhkannya terlebih dahulu. Ya, di mana lagi? Yaitu di media. Nah, setelah itu baru kita bisa mengidentifikasi dalam tingkat lanjut hingga ke tahap molekuler. Adik-adik, jenis dari media pertumbuhan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan konsistensinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan komponennya. Dan yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Jadi, di depan adik-adik, ini adalah media berdasarkan konsistensinya.
Maksudnya apa? Media ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media padat atau media solid. Kemudian yang kedua media semi padat dan yang ketiga media cair atau media liquid. Nah, dari ketiga namanya saja ini artinya yang membedakannya adalah tingkat kepadatan dari medianya. Nah, media ini ditambahkan dengan namanya bahan pemadat berupa agar ataupun gelatin. Jadi, kebanyakan media itu ditambahkan agar, ya, dia seperti agar-agar. Nah, itu kan yang memadatkan dari media. Namun, agar-agar ini dia tidak mudah terdegradasi oleh bakteri. Namun, ini dapat mencair di suhu 45 derajat. Kapan kita gunakan ketiga media ini? Yang pertama, ketika kita ingin menumbuhkan bakteri pada umumnya, ini biasa kita menggunakan media padat. Tetapi kalau ketika bakteri kita sifatnya anaerob atau membutuhkan air yang lebih banyak, ini biasa kita tumbuhkan di media semi padat. Jadi agarnya itu cuma 50%. Berbeda sama tadi media padat yang 100%. Sedangkan untuk media cair ini tanpa menggunakan bahan pemadat dan ini biasa kita gunakan ketika kita ingin uji dari biokimia suatu mikroorganisme. Selanjutnya, media berdasarkan komponennya. Nah, di depan adik-adik ini sudah ada 3 jenis media. Yang pertama media alami, yang kedua semi sintetik, dan yang ketiga sintetik. Nah, apa bedanya dari ketiga media tersebut? Yaitu komposisinya. Untuk media alami ini berasal dari bahan-bahan alami, namun komposisinya ini belum jelas. Contohnya apa? Ketika kita ingin membuat media pertumbuhan alami dari kentang ditambah dengan gula pasir dan ditambah untuk bahan pemadatnya berupa berupa rumput laut. Itu kan semua dari bahan-bahan alami. Sedangkan untuk media semi sintetik ini gabungan dari bahan alami kemudian ditambah dengan bahan sintetik. Contohnya apa? Yaitu medianya berasal dari kentang, itu kan merupakan bahan alami, kemudian ditambah dengan bahan sintetiknya dalam bentuk dextrose, tadi pengganti gula pasir, dan ditambah dengan agar. Agarnya ini adalah agar sintetik. Kemudian yang ketiga yaitu media sintetik. Jadi medianya itu sudah dalam bentuk jadi kemasan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tertentu. Jadi tergantung lagi ya mereknya apa. Nah, di depan adik-adik di sini ada 2 contoh media sintetik dalam bentuk kemasan botol yang sudah jelas itu komposisinya masing-masing berupa nutrisinya apa-apa saja. Bisa adik-adik nanti timbang kemudian dilarutkan sampai disterilkan. Nah, di situ ada media Na dan media PDA dengan masing-masing beratnya adalah 500 gram dalam satu botol. Media berdasarkan fungsinya. Nah, di depan adik-adik di sini sudah ada 6 jenis media berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah media dasar atau yang disebut dengan media umum. Nah, media ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri pada umumnya. Contohnya adalah media nutrien agar. Kemudian yang kedua yaitu media selektif. Dari namanya saja berarti media ini digunakan untuk menseleksi bakteri tertentu. Contohnya yaitu media McConkie. Jadi adik-adik bisa lihat ya terjadi perbedaan warna dari kiri dan kanan. Ada yang warna pink dan ada yang tak berwarna. Di sini medianya itu dilihat kemampuannya dari ada tidaknya kemampuan bakteri mengfermentasi laktosa.
Pada bagian kiri yang menghasilkan warna pink ini adalah bakteri yang mampu memfermentasi laktosa, dan ini adalah bakteri gram negatif. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu tidak mampu memfermentasi laktosa, dan ini adalah bakteri gram positif. Nah, yang ketiga yaitu media perhitungan. Ketika adik-adik ingin menghitung jumlah koloni bakteri, baik itu banyak sedikitnya, ini bisa menggunakan media PCA, yaitu plate count agar. Kemudian yang keempat yaitu media penguji ya. Nah, ketika adik-adik ingin menguji senyawa antibakteri pada suatu ekstrak ataupun sampel, ini bisa kita gunakan media MHA, yaitu Muller-Hinton agar. Nah, adik-adik bisa melihat ya, ada zona bening yang dihasilkan pada ekstrak. Berarti zona ini mengindikasikan bahwa senyawa antibakteri ini dimiliki oleh ekstrak yang kita ujikan. Kemudian yang kelima yaitu media transport. Nah, ketika adik-adik ingin mengirim ya bakteri dari satu tempat ke tempat yang lain, ini bisa menggunakan media transport yaitu media suap, sehingga bakteri yang kita kirim ini tetap terjaga selnya ya. Nah, kemudian yang keenam adalah media pengaya. Berarti media ini diberikan suatu pengaya tertentu supaya medianya itu lebih subur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Contohnya di sini adalah media NB atau nutrient broth yang ditambahkan dengan serum. Adik-adik, di sini ada dua cara untuk membuat media bakteri. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kit, dan yang kedua dengan meramu. Untuk kit ini menggunakan media sintetik yang dimana medianya itu sudah jelas komposisinya, kemudian petunjuknya di dalam botol, hingga proses untuk sterilisasinya. Sedangkan untuk meramu ini biasa kita gunakan untuk media alami dan media semi sintetik. Jadi medianya itu kita ramu terlebih dahulu atau kita racik hingga diperoleh suatu ekstrak ya, kemudian kita tambahkan dengan komponen-komponen yang lain, kemudian kita sterilkan. Jadi tahapannya lebih kompleks dibandingkan dengan media dengan cara kit. Ini adalah proses cara pembuatan media NA dengan teknik kit ya. Media NA ini atau media nutrien agar merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang kaya akan nitrogen. Jadi bakteri ini sangat suka nutrisi yang kaya akan nitrogennya. Nah, ini bisa kita peroleh dari sumber protein hewani. Contohnya adalah beef extract atau ekstrak daging. Nah, untuk bahan-bahannya bisa kita lihat ada media NA sintetik, kemudian Aquades. Untuk keuntungannya pada media kit ini yaitu proses pembuatannya tidak terlalu rumit ya, hanya sekedar menimbang, kemudian melarutkan, kemudian memanaskan hingga mensterilkan. Sama tahapannya yaitu ditimbang media NA-nya sesuai dengan petunjuk pada botol, kemudian dilarutkan dengan Aquades ya, kita homogenkan seperti ini. Kemudian ini nanti kita panaskan supaya lebih homogennya di atas hot plate nanti. Setelah itu kita sterilkan, dan setelah steril medianya baru kita tuangkan di cawan Tetris secara aseptis. Jadi Erlenmeyernya juga harus steril. PDA atau potato dextrose agar. Nah, ini berbeda sama dengan media NA tadi. Kalau media NA itu digunakan untuk menumbuhkan bakteri dan komponennya itu kaya akan nitrogen. Sedangkan untuk PDA ini digunakan untuk menumbuhkan fungi dan sumber utamanya adalah karbohidrat, di mana fungi ini lebih suka dengan
makanan yang kaya akan dengan karbohidrat. Nah, di sini adalah tahap pembuatan media dengan cara meramu, yaitu dengan menggunakan media semi sintetik, yang dimana bahan-bahannya yaitu ada kentang yang merupakan media alami, kemudian yang kedua dextrose, nah ini bisa diganti dengan gula pasir ketika tidak ada, dan yang ketiga yaitu agar sintetik. Kalaupun tidak ada, ini bisa diganti dengan agar-agar swallow tanpa rasa. Kemudian untuk cara pembuatannya yaitu kentang kita potong-potong kecil, kemudian dimasak hingga lunak sampai menghasilkan ekstrak. Nah, dari ekstraknya ini nanti kita ambil sebanyak 200 ml, kemudian kita tambahkan dengan dextrose ataupun gula pasir, kemudian ditambah dengan agar sebagai pemadatnya. Setelah itu kita larutkan dan dipanaskan di atas hot plate. Kemudian kita sterilkan. Setelah steril sama dengan tadi Na, itu kita tuangkan secara aseptis pada cawan Petri yang steril. Media yang baik adalah media yang steril, berarti bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mensterilkan dan bisa dilakukan di dalam otoklav, yaitu dengan menggunakan teknik sterilisasi basah. Setelah steril, media ini pun harus kita inkubasi minimal selama semalaman ini untuk melihat ya apakah media kita ini betul-betul steril atau tidak. Ketika medianya itu ada kontaminasi, baik itu satu koloni bakteri yang lain, maka media ini kita tidak dapat digunakan untuk pengerjaan selanjutnya. Demikianlah materi praktikum mikrobiologi virtual pada hari ini. Bagaimana, menarik bukan? Ya, jadi media itu merupakan unsur utama di dalam menumbuhkan mikroorganisme. Nah, di depan adik-adik ini ada media yang sudah ditumbuhi oleh koloni-koloni bakteri. Di akhir perkuliahan hari ini, adik-adik mengerjakan soal respon, kemudian mengirimkannya di email ibu ataupun di Google Classroom adik-adik. Untuk batas waktu pengumpulannya adalah 1 hari setelah materi ini ibu share. Demikian untuk materi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.